Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Eh, Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan secara sederhana apa itu laporan laba rugi dan apa itu laporan perubahan modal. Baik, saya akan langsung sampaikan untuk materinya. Baik, ini adalah laporan laba rugi yang mana untuk perusahaan angkutan selamat ya. Kemudian di situ pasti ada judulnya ya. Perusahaan angkutan selamat, kemudian ada judulnya laporan laba rugi dan periodenya yaitu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 ya. Jadi ini contoh saja. Nah, jadi contoh di sini perusahaan tersebut yaitu perusahaan angkutan yang bernama Selamat itu memperoleh pendapatan dari jasa angkutan sebesar 7.500.000. Kemudian biaya apa atau beban-beban apa ya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan Selamat tersebut? Di antaranya yang pertama adalah gaji pegawai yaitu sebesar 2.125.000. Kemudian ada bensin dan oli itu sebesar 800.000. Kemudian reparasi dan pemeliharaan sebesar 800.000. Listrik dan air sebesar 450.000. Asuransi 275.000. Sehingga ya jumlah beban operasi adalah sebesar 4.450.000. Laba bersih yaitu sebesar 3.050.000, yaitu ya yang terdiri dari jumlah pendapatan jasa angkutan 7.500.000 dikurangi semua jumlah beban operasi sebesar 4.450.000, sehingga ada selisih lebih ya. Selisih lebihnya itu adalah sebesar 3.050.000 yang merupakan laba bersih ya. Jadi ini adalah contoh laporan laba rugi dengan cara sederhana ya, sehingga memudahkan. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan laporan perubahan modal ya. Apa itu laporan perubahan modal? Yaitu hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi yang akan mempengaruhi terhadap modal pemilik ya, atau disebut juga namanya ekuitas pemilik ya. Nah, apabila perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut tentunya akan menambah modal pemiliknya. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut menderita rugi, tentunya modal pemilik akan berkurang. Nah, modal pemilik dapat juga berubah karena adanya tambahan investasi ya yang dilakukan oleh pemilik atau karena pemilik mengambil aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, modal pemilik akan bertambah jika satu, ada tambahan investasi dari pemilik. Yang kedua, perusahaan mendapat laba. Kemudian modal pemilik akan berkurang apabila satu, pemilik melakukan pengambilan aset atau untuk pribadi ya. Nah, yang kedua adalah pemilik menderita rugi. Nah, ini akan mengurangi modal dari pemilik. Jadi, ini adalah contoh laporan perubahan modal yang mana perubahan modal ini ya terjadi karena ada perubahan di laporan laba rugi, yaitu kalau untung berarti akan menambah modal, tetapi kalau rugi berarti akan mengurangi modal. Contoh nih ya. Nah, setoran awal ya itu adalah 1 Januari 2017 adalah sebesar 15 juta. Kemudian tadi udah kita hitung ya di awal tadi bahwa ada keuntungan ya atau laba sebesar 3.050.000 nih ya, terlihat di sini di laporan laba rugi ya. Laba ini yang diperoleh dari pendapatan dikurangi seluruh beban ya, karena pendapatannya lebih besar dari beban tentunya akan menghasilkan laba bersih sebesar 3.050.000, yang mana di situ ya akan menambah modal ya. Jadi menambah modal pemilik ya. Jadi di sini ya tadi yang setoran modal awalnya adalah sebesar 15 juta ditambah laba bersih 3.050.000, tentunya terjadi kenaikan modal pemilik, yaitu dijumlahkan 15 juta ditambah 3.050.000 menjadi 18.050.000 ya. Sehingga
modalnya menjadi 18.050.000. Akan tetapi pemilih akhirnya mengambil modalnya yaitu sebesar 2 juta untuk kepentingan pribadi ya. Jadi ini diambil dikurangi pengambilan privé sebesar 2 juta ya, karena untuk kebutuhan pribadi, sehingga terjadi penurunan modal pemilik yaitu 18.050.000 dikurangi 2 juta menjadi 16.050.000, sehingga modal per 31 Desember itu sebesar 16.050.000 ya, yang mana itu tadi ada tambahan dari laba 3 juta dan ada pengurangan untuk pengambilan privé 2 juta ya, dan modal awal 15 juta, sehingga modalnya per 31 Desember menjadi 2017 menjadi 16.050.000. Jadi, laporan perubahan modal sering disebut jembatan antara laporan laba rugi dengan neraca ya. Laporan keuangan berhubungan erat satu sama lain ya. Baik, itulah tadi penyampaian terkait dengan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal secara sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Selamat mempelajari ini ya. Selamat mempelajari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.